Om Pim Palayung Gambreng. Wah, kamu. Udah belum? Oke ya. Mana ya? Ya. Jangan-jangan di sini nih kayaknya nih. Kok nggak ada ya? Wah, pasti di sana nih. Ya, kena loh. Nggak ada ya? Paman, Karsono, Surip. Pemirsa, kok teman-teman saya pada hilang semua ya? Kemana sebenarnya ini? Padahal dia ada banyak orang tadi sembunyi, tapi kok nggak ada, hilang. Pada kemana aja ya? Suasana makin mencekam dan merinding ini. Apalagi ini sudah berganti suasana siang ke malam nih. Bang! Tot! Pemirsa, saya coba nyari ke sebelah sana kali. Karsono! Karsono! Danang! Pak Man! Ngapain di sini? Loh. Samila, hey. Mas Tukul. Samila, kamu ngapain di sini? Aku lagi jalan-jalan sama teman aku ke Wonogiri, terus pengen tahu ini nih, hutan angker. Lagian Mas Tukul ngapain di sini? Tadi kan ceritanya saya tuh lagi bermain sama teman-teman. Main di sini? Iya, peta umpet. Pantesan ini saya lagi nyari teman-teman saya. Dia katanya sembunyi, tapi setelah saya cari sembunyi di mana nggak ketemu. Wah, gimana dong? Aduh, ini angker banget katanya. Iya, yang saya tahu ini hutan jati Donoloyo. Wah, sekarang kalau gitu kita buka aja dulu ya. Ya. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di hutan Donoloyo, Wonogiri. Dan konon ceritanya ini hutan paling tua, ratusan tahun, yang terkenal angker dan sangat mencekam. Konon ceritanya gitu ya. Iya. Kan, kalau nggak salah, aku dengar sih ditumbuhinnya dalam 1 hari. Wah. Aku sih Mas, dari tadi yang ngerasainnya emang beda sih, udah nyium-nyium bau-bau kemenyan gitu. Betul. 40 km dari pusat kota Wonogiri, tepatnya di Desa Watusono, Kecamatan Slogohimo, menyimpan sebuah hutan jati legendaris yang sampai kini masih dikeramatkan. Konon jajaran pohon tua yang berusia lebih dari 700 tahun ini tumbuh hanya dalam semalam saja. Sampai kini tak ada seorang pun yang berani mengambil apapun yang berasal dari hutan jati ini. Karena menurut kepercayaan, jika seseorang sembarangan memotong serta mengambil sesuatu dari sini, akan didera linglung atau bahkan penyakit secara tiba-tiba. Secara geografis, letak gugusan hutan jati dengan hutan lainnya terpisah sungai kecil. Konon sungai ini merupakan pembatas antara kekuatan energi positif dan negatif. Dalam lingkup hutan jati terdapat sebuah petilasan yang sejatinya merupakan bekas pohon pertama peninggalan Ki Ageng Donloyo, seorang laskar kerajaan Majapahit yang menetap di wilayah ini. Aura di sekitar petilasan ini terasa tenang. Namun jika melintas batas sungai, auranya terasa tak bersahabat. Di luar gugusan hutan inilah ribuan makhluk astral dengan berbagai rupa bersemayam. Sosok-sosok yang tak ingin keberadaannya diusik oleh siapapun. Misteri dari keberadaan makhluk halus dan cerita mistis di seputar hutan Donoloyo santer terdengar dari masyarakat Wonogiri. Mereka kerap mendengar kereta kencana misterius,
Ada yang bilang kereta itu ditarik oleh 6 kuda gaib yang membawa tokoh penting. Misteri lain adalah adanya sosok wanita tua berpakaian Jawa kuno. Sosok yang kerap berinteraksi dengan warga ini masih misterius keberadaannya. Di siang bolong pun sosok ini kerap menampakkan diri. Siapa sebenarnya sosok ini? Adakah sesuatu yang mengikat energinya sehingga masih bergentayangan di sekitar hutan ini? Pemirsa, saya Mbak Sarah sudah berada di sisi lain hutan Donoloyo atau sekelilingnya. Ini kalau saya lihat Mbak Sarah, ini seperti perbatasan wilayah ya, antara negatif ke positif. Apa yang Mbak Sarah rasakan dan lihat? Jadi tuh jalan ke sini, ini kan yang kalau di sebelah situ tuh nggak terlalu kerasa tarikannya. Tapi kalau di sini saya terus terang agak pusing. Ya, vibrasinya sangat kuat. Kalau saya lihat ini memang seperti ini kan sungai, pemirsa, sungai ya. Tapi saya lihat ini memang jalan, Mbak Sarah. Jalan. Kalau saya rasakan tuh jalan gaibnya ya. Untuk melewati wilayah antara positif dan negatif atau pembatas atau hijab ya. Ini yang saya rasakan sosok ular, siluman ular yang sering lewat di sini. Dan di atas itu seperti kalau sekarang jalan tol itu sering dilewatin kereta. Keretanya itu kereta. Udah aromanya beda nih. Tadi barusan ya. Iya. Wangi-wangian lewat nih, kereta lewat. Ini dari arah selatan. Jadi kayak gini. Ini kan pohon di sini tuh besar-besar, pohon jati ya, pohon jati. Ya. Ini besar-besar sekali dan yang uniknya itu di setiap pohon ini ada penjaganya. Betul. Memang sosoknya itu mengerikan, tapi yang saya rasakan positif. Nah, kalau agak kesini memang jadi ada kayak campuran. Ini seperti kayak apa ya ininya. Saya ngelihatnya itu visualnya kayak kaca pembesar gitu loh. Jadi dia ngebentang gitu, memang seperti kayak gerbang. Jadi kayak menahan sesuatu yang negatif untuk masuk kayak begitu. Oke, Mbak Sarah, Ya. mau rasain lebih dalam lagi kan Coba sih? kita ke bawah, Mau? mungkin ya. Boleh? Kita coba. Ya. Soalnya di depan tapi ya, saya jagain. Sip. Kayak Mas Tukul aja gitu-gitu. Saya agak pusing ini. Pusing ya? Iya, mungkin karena benturan itu ya. Benturan energi. Benturan energi ya, Kang Sore ya. Benar. Memang benar. Ini ketika ada suara-suara pemisah di belakang situ, seperti ada segerombol, mungkin bisa dikatakan dedemit Wonogiri yang di alas sini ya. Itu pada kumpul di belakang, saya rasakan arwahnya beda sekarang, udah beda lagi. Ya, pada keluar. Nggak tahu ya, mungkin ya karena benturan energi positif dan negatif ini karena memang keras banget. Jadi si lempengan ini seperti menahan energi negatif yang dari arah sana. Ini nih sekarang kita bicara nih, yang di sebelah sini tuh ada yang keluar beda lagi nih makhluknya sama yang di kiri. Seperti apa? sih? Kalau Mbak Sarah lihat seperti apa ya? Tinggi besar gitu ya, seperti apa namanya kayak campur, ada yang seperti binatang. Cuman memang yang di kanan ini kayak ngelihat ini ada apa sih gitu. Cuman memang ada beberapa yang mungkin nggak suka, ya negatif lah gitu, dan memang mereka nggak baik gitu. Cuman banyak yang sebelah sini juga pada keluar nih sekarang. Jadi penghuni masing-masing yang tadi kan saya bilang di setiap pohon ada penghuninya itu. Iya. Setiap sosok tuh berbeda. Jadi nggak ada yang sama gitu. Mungkin ada yang sama, mungkin cuma 1-2. Nah, mereka memang udah bisa dibilang puluhan atau ribuan tahun. Pokoknya sudah lama sekali gitu di sini. Dan mungkin kalau misalnya si pohon ini misalnya ditebang gitu ya, mereka nggak suka pasti, karena kan rumahnya
kenapa rumah saya dihancurin kayak begitu aja iya, sih. Benar. Saya Apa sih? lebih ke belakang itu memang sosoknya sangat menyeramkan. Di belakang sini pemirsa, boleh saya mau ke sana ya? Solepati melihat sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Energi negatifnya semakin lama terasa mengganggu. Sepertinya sosok ini berusaha menyerang tim. Mbak Sarah, tolong bantuin. Ini mereka semua pada kumpul di belakang dan seakan-akan akan menyerang kita, menyerang tim, menyerang kru. Soalnya banyak banget, saya lihat sosoknya banyak banget. Sosok dedemit, gendruwo, kuntilanak, semua kumpul jadi satu di belakang. Saya coba bertahan, mungkin Mbak Sarah bisa mau menceritakan ke pemirsa apa yang terjadi di sini. Ya mungkin mereka kayak apa sih? Nggak suka gitu, ada apa sih di sini gitu. Nih yang dari arah sebelah sana memang, yang dari arah beda lagi arahnya. Allah. Nggak apa, salah. Tiba-tiba tadi ya gitu. Tiba-tiba ada hempasan angin yang sangat kuat. Wah, maka saya coba lari ke atas ini. Kenapa saya harus loncat? Karena kalau nggak loncat itu vibrasinya bisa masuk ke tanah atau getaran energinya bisa masuk ke tanah atau ke atas. Makanya saya coba di tengah-tengah untuk membentengi. Dan tadi itu banyak banget, sosoknya sangat luar biasa. Baru ini saya ketemukan sosok-sosok yang luar biasa, sangat angker, sangat mukanya sangat buruk rupa ya. Konon katanya sosok yang di sini yang cukup kuat ada sosok perempuan gitu. Dan memang saya dari tadi sih sudah agak mulai merasakan beliau. Saya masih ada di sebelah sini. Mungkin Mbak Sarah bisa menceritakan ya sosok seperti apa sosoknya? Ya, sebelah sini ya. Saya coba komunikasi ya Kang Sol ya. Iya. Selain ribuan sosok menyeramkan, ternyata ada sesosok wanita tua yang telah menghuni lama di wilayah hutan ini. Sosok itu kini berada di depan tim. Sarah mencoba berinteraksi untuk mendapatkan setitik informasi tentang hutan Donoloyo. Tangan saya masih ketarik sih. Oke. Tangan saya masih ketarik. Mau masukin apa dilepas? Beliau lagi ceritakan sedikit. Oke. Jadi sosoknya rambutnya panjang gitu, ikal. Iya. Sekarang beliau tidak mengenakan agaman resmi, Iya. mengenakan agaman biasa. Perjuangannya beliau katanya sudah tua sekali, jadi nggak usah nanya umur. Oke. Beliau bisa jadi ini nih. Jadi wujudnya ini bisa jadi tua ya. Berubah. Sekarang sosoknya tua apa muda? Sekarang agak lebih tua nih sekarang. Muda lagi ya, baru. Orang yang sama tapi kayak seperti melihatkan kedewasaannya. Dan sekarang di tengah di kepalanya ini kayak muncul kayak seperti sinar di persis di sini, Bang Soleh. Tadi pemirsa ketika agak pusing soalnya jadi beliau kayak seperti menceritakan dengan singkat perjalanannya beliau itu loh. Leluhur dari tanah Jawa ini. Jadi kan ini kan Jawa kan besar. Tatanannya itu loh. Mungkin ya beliau pernah hidup tapi dalamnya lagi itu saya coba susah jelasin. Saya coba resonansi yang saya tangkap sedikit informasi dari kiri tadi ada bisikan. Jadi beliau ini
juga dari Majapahit yang sering membantu Ki Ageng. Ki Ageng Donoloyo. Donoloyo. Oke, Kang Soleh, aku masih penasaran kira-kira Kang Soleh bisa ini nggak mendapatkan nama dari beliau ini? Karena tadi saya nggak bisa. Iya. Kita coba komunikasi lagi, barangkali beliau mengizinkan ngasih tahu informasi tentang namanya. Alhamdulillah dapat, tapi wawalam kalau benar Putri Roro Anteng Noto Diningrat. Oke, Mbak Sarah, ada yang mungkin disampaikan lagi pemirsa di sini? Udah cukup, kayaknya kita sekarang ke arah sana aja yuk. Kang Soleh katanya ada petilasan di sebelah sana. Petilasannya itu beliau. Jadi kita lihat aja. Ya, yuk. Terlepas dari berbagai cerita angker mengenai hutan Donoloyo, hal yang patut menjadi sorotan adalah sejarah besar yang mengikutinya. Bicara tentang hutan legendaris ini, pertanyaan kita akan tertuju pada siapakah sosok Ki Ageng Donoloyo. Tutur lisan menyebutkan ia adalah seorang laskar kerajaan Majapahit yang mengembara di saat Majapahit mengalami kemunduran. Versi lain mengatakan ia tertinggal oleh rombongan sewaktu Raja Airlangga melakukan perjalanan. Beliau kemudian membuka lahan dan membangun desa di sekitar tempat ini. Pembangunan berikutnya adalah menanam pohon jati yang diharapkan bermanfaat untuk kerajaan Majapahit. Konon di petilasan inilah terdapat bekas potongan pohon jati pertama yang ditanam oleh Ki Donoloyo. Pohon ini dijadikan tiang utama Masjid Agung Demak pada zaman Wali Songo pada dasawarsa 1600-an. Mas, saya kok ngerasainnya kayak lemes gitu ya? Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, Mbak Samila udah merasakan energi yang sangat kuat sekali. Dan apa yang dirasakan di sini Mbak Samila ini? Ini hawanya udah mulai dingin. Apa Mbak Samila? Lemes aja gitu kan? Apa ya, badan saya kayaknya udah kayak mau jatuh gitu, agak-agak puyeng. Waduh, Mas Ahmad ya, Mas Ahmad tolong ini di netralisir dulu. Apa ini? Jadi benturan energi. Oh begitu. Jadi hanya perubahan pancaroba, benturan energi. Mungkin energinya Samila A, mungkin energi di sini B. Jadi mengalami agak sedikit kurang chemistry gitu ya. Narto, ya. Kenapa hutan ini dianggap angker? Ada pernah kejadian apa saja? Banyaklah kejadian. Itu yang kemarin belum lama ini ada orang Pesaka itu malam-malam dibawa hilang. Ketemu udah jam 5 pagi adzan subuh. Itu satu kampung nyari semua. Ceritanya kronologis awalnya seperti apa? Dia kan pagi pulang dari rumah sakit. Itu malamnya sekitar jam 1 saya dibangunin, katanya udah nggak ada. Saya cari sampai saya bangunin orang kampung, cari semua nggak ada. Paginya ketemu, saya tanya semalam kemana, katanya ada orang ketok pintu, tolong buka pintunya. Begitu dia buka pintu, itu diangkat 2 orang bawa lari. Saya tanya, itu bajunya putih, celananya hitam. Waktu dia masuk saya tanya, ke rumah kamu mana? Jauh, jalannya gelap, pulang. Enggak, saya nggak mau pulang, jalannya gelap. Temannya lari mana? Sebelah pohon hijau itu ya? Iya. Tapi akhirnya dia pulang juga. Oh, pulang juga. Keluar juga. Nah, Mas Ahmad, ini nih sebetulnya beliau yang diceritakan Pak Narto itu siapa itu? Kalau untuk yang sosok wanita-wanita yang tadi dibilang sih, mungkin yang agak iseng-iseng yang negatif yang tadi saya bilang di luar itu kebanyakan dari kumpul dari luar, cuma kumpul datang-datang. Cuman ya kalau untuk area sini sendiri
terjaga maksudnya. Hangat. Iya, hangat. Ini percaya nggak percaya bener yang saya rasakan bener. Tadi waktu kita tadi di situ tuh dingin banget apa yang tapi begitu masuk sini hangat, percaya dah. Mungkin Mbak Samila nanya. Iya. Kalau boleh tahu di dalam ini apa Pak? Isinya Ada apa? cuman dulu bekas pohon jatinya. Oh bekas pohon. Dipasang rumah buat orang ngalap berkah. Oh gitu. Pohon yang dipakai di Demak itu bukan yang besi itu ya Pak? Iya, orang buat ngalap berkah. Yang kayunya buat masjid, tiang masjid Demak. Nah pemirsa penasaran seperti apa dalam energi di lokasi belakang kita ini? Ikuti terus. Mister Tukul, jalan. Bageng enten Donoloyo niku rumiyine murca sasaragane ngaten. Salajenge jenak enten Donoloyo niku nanem pecetan kayu jati. Bibite pertama niku namine jati cempurung. Mengker kenggene bayune niku beto teken ulo. Niku ulo niku kok mlebet ulo enten bibit kalilas setunggal Jawa enten mergi nika daerah mati nika terus tunggal tancapne wonten mriku tancapne sonten kok enjing pun tukul mengkaten nggih. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang sudah berada di dalam ada sebuah makam. Mas Ahmad dan Mbak Samila, Pak Narto, energinya seperti apa? Makin sini makin tenang. Betul, saya sangat setuju. Makin tenang, tidak seperti di luar ini, Pak. Wah, ini luar biasa sekali nih. Sebetulnya apa ini? Beliau ini sangat luar biasa sekali nih. Ya kebanyakan orang yang terlalu banyak masalah lari ke sini bisa tenang. Kalau Mbak Samila sendiri apa yang dirasakan? Tadi sih pas mau masuk ke sini di samping itu ada yang nyala krik gitu. Kayak api tapi apa ya? Kayak bintang juga gitu. Krik gitu di sebelah situ. Cahaya di bawah pohon. Itu apa ya? Ya, masih apa? Saya lihat sih kayak ada beberapa pusaka-pusaka ya. Pusaka leluhur dulu banyak lari ke sini. Orang yang mau tirakat atau mungkin mau prihatin di sini dengan tulus ikhlas nanti akan datang sendiri pusaka itu. Nah, ada nggak kejadian aneh yang dialami atau pengunjung yang melakukan tirakat di sini, Pak Narto? Monggo. Dijumpain ular. Wah. Ada. Terus yang belum lama ini ada yang lihat kereta. Kereta kudanya 8 berhenti di halaman itu. Menurut saya sendiri juga nggak lihat. Oh, kereta kuda. Iya. Kencana gitu. Kereta kencana. Kudanya 8. Pohon jati ini ditanam oleh Ki Donoloyo. Ada nggak sosok beliau di sini? Monggo. Kalau menurut cerita-cerita orang yang bertabar sini sih ada. Orangnya tinggi besar, putih. Kalau Mas Ahmad? Ada. Mbak Samila lagi ngapain beliaunya? Itu. Lagi duduk. Satunya ada yang lagi berdiri. Mohon maaf, dengan siapa? Namanya siapa? Oh, Ki Donoloyo mungkin. Terima kasih. Pak Narto mungkin komunikasi nggak apa-apa boleh. Ya, Kang. Kalau boleh saya mohon izin. Nanti saya mau meneruskan pekerjaan Bapak. Kalau Ki Ageng ikhlas. Oh, boleh. Terima kasih, Kang. Diizinkan. Diizinkan. Tuh, anginnya udah. Berarti diizinkan. Anginnya aja langsung udah. Yalah, iya, matur nuwun. It. Luar biasa sekali tadi Pak Narto. Tadi
diizinkan untuk meneruskan Bapak yang di sini dan tadi Mas Ahmad sudah mediasi. Tadi apa yang beliau sampaikan? Saya merasakan sangat tenang sekali. Tenang beliau ya. Nah, sampai tadi saya merasakan ada suara anginnya. Betul. Pas mau datang itu Ya, kita tadi lihat sendiri juga dan Mbak Samila tadi lihat sendiri ya. Iya. Ya, energi memang cukup besar dan memberikan, mungkin sudah mengizinkan Bapak untuk menjaga. Ya, dia sih kalau bisa dijaga dengan baik tepatnya terhadap kebersihan. Iya. Tujuan dari mana Kang Solepati dan Mbak Sarah ini? Tadi kita dari sungai ya, Kang Soleh ya. Dari observasi di situ banyak negatifnya, Mas. Waduh. Jadi lokasi sebelah kiri kita duduk di sini. Betul. Betul, saya setuju. Nah, kalau Kang Solepati melihat energi di sini, ini sangat sama? Beda, sangat luar biasa, positif banget. Cuman penjaga-penjaganya memang kalau dilihat dari luar itu menyeramkan semua. Tapi ketika masuk lokasi sini, welcome. Mereka sangat antusias untuk menyambut kita. Termasuk saya lihat ada ular, juga ada harimau warna putih sama warna seperti coklat gitu. Coklat loreng. Loreng di depan situ. Tadi ada rana. Kalau gitu saya ngucapin terima kasih Pak Narto. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Salam hormat buat keluarga dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah. Insya Allah. Oke. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, saya bersama tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, Kang Solepati, Ahmad, Mbak Sarah, dan Samila akan menuju ke lokasi selanjutnya di sekitar Wonogiri yang sangat luar biasa, kota yang paling indah. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Wonogiri dianugerahi hutan luas di antara banyaknya wilayah perbukitan. Tak heran masih banyak hutan-hutan tak terjamah menjadi ruang nyaman bagi makhluk-makhluk astral. Gugusan hutan angker lainnya terdapat di wilayah Pandean, Jatisrono. Hutan keramat yang dikenal Alas Bogo ini menyimpan mitos yang masih berlaku sampai saat ini. Alas Punden niku Mas, niku niku nek sejarah rumiyin kalih tiyang sepah-sepah kene mengkene samsone lebih-lebih beto kajeng keng mriku niku gawat sanget. Mesti gangguan ageng. Lane mboten keng mriku niku ampun ngantos beto kajeng. Tak ada seseorang yang berani mengambil sebatang ranting pun dari hutan yang berusia ratusan tahun ini. Jika ada yang melanggar, demam mendadak akan mendera orang tersebut. Ia harus mengembalikan apa yang diambilnya dari hutan apabila ingin sembuh. Ya sedikit cuma bisa cerita dulu waktu saya datang itu ada keajaiban. Itu kayak sih ada anjing ya. Pasti orang baru sih kebanyakan itu dikasih tahu anjing. Cuma anjing itu anjing bisu. Jadi nggak bisa menggonggong gitu kayak anjing biasa gitu. Berbagai fenomena mistis kerap mewarnai keberadaan hutan sunyi ini. Jika bicara tentang hutan ini, kita akan dengan sosok Mbah Bogo dan Klenting Mungil. Kalau ponakan saya waktu itu ya kronologinya itu dia bikin tumpeng dari pasir. Dia menyebut-nyebut untuk disuguhkan di Bogo itu. Ya bercanda, tapi disuguhkan untuk Nyai Kenteng Mungil, Ratu Kenteng Mungil gitu. Berangkat kerja, pulang dari kerja itu dijemput Ratu Kenteng Mungil itu. Jadi selama 9 hari 9 malam hilang dia. Menurut sejarah lisan, Mbah Bogo adalah juru kunci pertama yang menjaga hutan. Ia diberi kepercayaan oleh seorang pembesar kala itu bernama Pangeran Suryo Putro Kusumo yang sering berburu di hutan ini. Lain cerita mengenai Klenting Mungil. Ia adalah residual energi dari seorang wanita yang masih didera penasaran sampai saat ini. Sebab tangisnya kadang masih terdengar, seolah menyelinap di antara lebatnya pepohonan hutan ini. Latar belakang sosok ini pun belum terasa lengkap, mengganjal dan masih diliputi misteri. Mampukah tim Misteri Tukul mengungkap semua tabirnya? Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mbak Sarah Wijayanto, Mas Ahmad, Kang Solepati, dan Mbak Samila ini. Sekarang saya berada di
alas boga. Ini sangat luar biasa sekali. Ini sepertinya energi kuat. Kang Sulepati. Iya, Mas. Lihat dari penerawangannya seperti apa deh energi yang ada di sini? Ini saya lihat ini alas tua, atau alas memang sangat penuh misteri dan juga angker, Mas. Ini kuat sekali ya sini ya? Ini memang ada yang nih, itu ada orang Mbak ya, itu belum lagi betul. Yang ditunjuk Mbak Sarah itu berapa yang saya lihat? Rinting masuk. Saya ngerasain nggak enak sih, terus terang agak negatif ya, Mas. Kok negatif Kang Sulepati? Benar, ini alas angker, Mas. Apa sih ada positifnya, tapi yang negatif, yang nakal itu banyak. Yang yang makhluknya jahil gitu. Jauh-jauh saya rasa semakin dalam semakin pengap ininya. Energinya tekanannya semakin kuat. Kalau Mbak Samila apa yang dirasakan? Merinding banget, jadi agak-agak takut gitu Mas. Nah, pemirsa pasti penasaran kan seperti apa kalau kita semakin ke dalam energinya. Gitu terus, Mr. Tukul, jalan. Aduh. Kalau yang saya lihat memang pintunya sebenarnya bukan di sini, Mas. Bukan ya? Cuman ini kayak jalan mengarah ke pintu itu. Cuman saya bingung, Mas, ini arahnya kemana? Ini ada dua jalan gitu loh. Ini seperti yang kata Kang Sulepati Ya, ada dua arah, ya? Arah yang ke sana sama ke sana. Kalau penasaran kalau gitu kita bagi dua gimana? Oh, boleh Boleh. ya, di split Oke, aja. saya ngejak Mbak Sarmila sama Mas Ahmad dah. Oke, saya temenin Mas. Pak Gino, maaf, sebagai apa di sini Pak Gino? Dulu itu sini kan juru kuncinya bapak saya. Oh, penerus. Iya. Pak Gino, maaf ya. Kabarnya hutan ini angker-angkernya itu seperti apa? Kok sangat luar biasa sekali. Begitu lihat dari pintu depan itu sangat auranya memang. Sampai merinding. Menurut orang tua kami, atau orang-orang yang sudah dulu, itu dan di sini tuh dulunya kan begini ya Pak. Itu baru kayunya saja belum bisa dipakai oleh masyarakat umum. Apalagi bawa pulang aja sudah ada yang. Jadi tidak boleh sembarangan namanya ngambil kayu atau daun atau apapun yang ada di sini tanpa mungkin ada ritual atau mungkin ada apa ya, orang-orang pilihan yang mengerti. Karena ada anak ya, anaknya kan ya itu kan ibunya kan punya kayu, nggak ada kayu mau masak. Terus akhirnya kan suruh cari kayu, mencari di sini. Berapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu terjadi? Itu sekitar ada berapa tahun ya segini. Itu di warga sekitar sini atau keluar dari sini? Enggak, cuma warga sini saja, tunggul di sini Itu saja. sakit atau gimana, Pak? Iya, adanya sakit. Nah, terus ada orang pinter, istilahnya orang pinter sini. Itu mau jupuk kayu itu mesti. Ya, ternyata kayu dipulangkan, ya ternyata anak sembuh. Ini Mbak Sarah. Ya. Ini kuat sekali ya sini ya. Ini memang ada yang nih, itu ada orang Mbak ya, itu belum lagi betul. Yang ditunjuk Mbak Sarah itu berapa yang saya lihat? Merinding masuk. Ini merinding masuk. Mbak Sarah. Ada. Yang Mbak Sarah. Ini ada yang ngintip sosoknya perempuan. Jadi merinding banget sampai ke sini nih, gede Mbak Sarah nih, lihat ini gede, merindingnya gede. Di sebelah sini sosoknya bercampur ya. Kalau yang perempuan ini biasa rambutnya panjang gitu Pak. Cuman kalau yang apa? Ya. Memang suka terlihat atau gimana Pak yang perempuan? Kalau di sini saya itu pernah lihat perempuan yang cantik. Oh, benar. Itu kalau menurut
saya itu Nyai Kelenteng Mungil. Kenapa ini namanya Bogo dan Kelenteng Mungil itu sejarahnya seperti apa? Karena hutan ini dinamakan hutan Bogo. Di waktu zaman dulu ya Mas Sukul. Itu ada di dalam kerajaan itu si Mbah Bogo itu kan orang baik sekali. Nama orang ini Mbah Bogo itu ya. Orangnya beliaunya sangat baik sekali. Cewek cowok. Iya, maka diberikan tanah ini kemerdekaan untuk hutan ini. Gitu ceritanya. Ini orangnya karena kebaikannya sih Mbak. Apa Mbak Sarah kok ngeliatin ke sana terus ada apa? Ada yang berdiri di sebelah pohon. Cewek apa cowok? Laki-laki. Laki-laki. Tingginya seberapa? Pakai apa sih? Pakai janggut ya, gitu. ya. Terus kayak tangannya yang satu seperti ada tanah di tangannya. Terus kayak gini Mas. Mungkin welcome ya. Kayak mungkin Bapak sedang menceritakan sejarahnya beliau. Bener apa yang dikatakan Pak Gino gitu mungkin. Iya. Nah, Mbak Sarah Wijayanto. Ya. Ini mumpung ada samping Mbak Sarah karena Mbah Bogo ini. Coba diajak komunikasi. Kenapa yang tadi itu ngambil kayu itu sampai bisa sakit apa? Kan orangnya masih ada. Katanya dibawa terbang begitu aja. Nah, Mbak Sarah Wijayanto. Ya. Ini mumpung ada samping Mbak Sarah karena Mbah Bogo ini. Coba diajak komunikasi. Kenapa yang tadi itu ngambil kayu itu sampai bisa sakit apa? Apa Mbak Sarah yang beliau katakan? Jadi sebenarnya ini aja sih Mas, kayak lebih apa ya, berpesan ini kan tempat kita tinggal manusia, tinggal apa ya, saya bahasanya kita hidup saling membutuhkan. Jadi apa yang kita punya, kekayaan tanah ini, apa yang telah Gusti Allah berikan ini, ada baiknya kalau kita juga menjaga. Memang di sini dulu di tanah ini ya memang ada sejarahnya beliau dan ikut dijaga aja, kayak gitu aja sih, lebih begitu. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Pak Gino dan Mbak Sarah Wijayanto. Nah, ini sekarang kita sudah mendekati tempat yang sangat luar biasa sekali, juga energinya kuat sekali. Pak Gino, ini tempat apa? Sini itu kalau orang-orang mengadakan ritual itu tempatnya di sini Mas Tukul. Mbak Sarah, ya. Ada sosok Kelenteng Mungilnya nggak di sini? Lihat sih Mas. Mungil masih menjadi misteri. Sarah Wijayanto mencoba mengejar sosoknya, berharap mendapat informasi lain seputar hutan yang terkenal angker ini. Kayak menjauh terus ya. Menjauh terus, didekati sama Mbak Sarah menjauh terus. Mungkin aura Mbak Sarah kali. Nggak mau. Beliaunya pakai ini loh, pakai jadi jelasin sosoknya aja ya. Dia memang di belakang Mas, tidak mau nggak mau ke depan. Pakai bajunya itu jadi kayak seperti disanggul, kalau kepalanya disanggul gitu ya, rambutnya disanggul. Terus ada kayak kalau di sini tuh mahkota bukan ya Mas? Itu
iketan seperti iketan. Iketan kepalanya di sini. Terus pakai bajunya yang saya lihat, yang saya jelas di sini kayak ada. Putri Raja kan Iya, leres. Di sininya tuh ada kayak keemasan gitu. Cuma dia kayak ngumpet kayak di balik pohon gitu aja. Itu beliaunya siapa itu? Sebetulnya ya Nyai Gending Mungil. Oh, Nyai Gending Mungil. Itu sejarahnya apa Pak? Kalau yang Bapak tahu mengenai beliau? Pada zaman dahulu itu kan di sini itu sudah ada ya namanya Mbah Boko yang punya hutan ini, hutan Boko, alas Boko ini ya. Pada suatu hari itu menurut cerita loh, orang itu kan Nyai Gending Mungil itu di desanya itu selalu diajak-ajak sama orang. Oh, dihina itu loh. Desanya itu. Pokoknya selalu dicemooh. Dianggap sebelah mata. Dilecehkan. Dibully ya Mas kalau sekarang. Ya, sekarang di zaman anak dibuil. Kalau si Mbah Boko itu orang yang baik hati. Jadi ya ditolong di sini. Ini Mas, jadi dulu tidak sekarang juga. Banyak yang ngiri sama beliau nih waktu dulu ya. Memang putrinya memang ya. Kayaknya ada seseorang yang senang sama dia, sampai akhirnya dia menolak kan, dia nggak mau. Karena dia sudah punya. Si orang ini akhirnya kayak nggak tahu gimana dia kayak mempengaruhi warga-warga yang lain. Akhirnya dia kayak seperti difitnah kayak gitu. Ya. Oh dia pegangan terus ya, tapi pegangan beneran loh Mas. Ini saya mencoba ya udah bicara dari sini aja, jarak sini, tapi beliau kayak nggak mau, kayak malu dengan keras banget pegangan banget. Tapi dia tadi dia share ceritanya, jadi memang dia sampai dipaksa banget sama orang ini mau dipersunting, cuman dianya nggak mau. Beliaunya meninggalnya di mana? Di sini atau di mana? Semua itu ya Mas. Nah, menurut cerita itu Mbah Boko itu bukan meninggal badak, itu mengalami kamuksan. Oh, mukso. Hilang tanpa bekas. Pak Gino, maaf nih ya. Kabarnya pernah ada orang hilang di hutan ini. Itu ceritanya seperti apa? Ceritanya kan begini ya Mas. Pada suatu hari orang itu mandi di kali. Lah terus orang itu tersebut itu di kali itu bikin tumpeng-tumpengan Mas. Pakai dari pasir. Nah setelah itu kan ngomong, ini akan saya taskan Mbah Gending Mungil. Nah, akhirnya orangnya pulang dari bank itu katanya itu upama dibuktikan orangnya masih ada. Katanya dibawa terbang begitu aja. Nah, kalau Mbak Sarah tuh melihat cerita seperti ini, nangkepnya seperti apa coba? Iya, tapi kalau kayak gitu memang banyak kejadian sih Mas yang saya pernah tahu. Berapa kali juga yang saudara teman saya pernah juga mengalami hal yang sama. Jadi bisa saja terjadi. Jadi anaknya teman aku itu dia 7 hari kalau nggak salah hilang. Tapi pas dia kembali lagi, dia pikir dia cuma pergi nggak lama gitu, dan dia itu. Tapi kalau yang saya tahu itu yang mengambil orang itu biasanya kayak seperti siluman. Oh iya. Saya nangkap. Jadi di harinya orang manusia nyata itu 24 jam. Mungkin di harinya dia itu bisa dikalikan 3 lah, seperti itu. Jadi seolah dia sebentar padahal dia 9 hari. Apa yang dirasakan Mas Ahmad sama Mbak? Saya merasakan apa ya di belakang itu seperti ada tekanan-tekanan dari alam sekitarnya gitu. Terus seperti menjaga maksudnya. Ya tadi Pak Ustadz bilang itu maksudnya kalau ranting-rantingnya itu kalau misalkan kita patahin, sengaja patahin itu
mungkin bisa terjadi sesuatu di. Makanya kita lebih baik menghindar. Kalau orang ranting kita menghindar aja, jangan dipetik. Tadi kan kita sering menghindar kan. Oh iya. Soalnya dari energi vibrasi sendiri atau energi gelombang energi itu sangat dominan di sini. Kalau aku tadi ngerasanya di situ ada orang besar ya. Di mana, di sebelah kiri apa kanan atau belakang pas tadi kita jalan? Pas di di belakang. Di belakang ya. Situ. Seperti ada empasan gitu ya. Iya ada empasan ada gitu. dorongan ya. Iya, Itu vibrasi atau vibrasi yang memang gelombang energinya sangat menekan kepada kita. Iya, kerasa banget. Seakan-akan kita itu diarahkan ke satu lokasi. Dan di situ saya lihat ada titik tertentu ya, menjadi pusat perhatian supernatural di sini. Kayaknya energi yang di belakang itu agak sedikit jahil ya. Soalnya Benar. saya ngerasa kan matanya agak merah terus kayak soalnya kayak tadi juga kayak ngusir-ngusir kita di situ kayak. Itu kalau saya lihat sendiri ya dari energi yang saya tangkap itu mulutnya lebar banget tuh. Sampai hidungnya itu Pemirsa, tiba-tiba saja Soleh Pati diserang makhluk menyeramkan. Sesosok ganas dengan lidah menjulur dan bermulut lebar. Sosok itu tepat di depan tim Mr. Tukul. Tadi pemirsa, ketika saya bicara tentang sosok yang narik, ternyata itu lidahnya itu menjulur dan mulutnya kan lebar tuh, lidahnya menjulur ke sana dan narik badan saya. Akhirnya saya ketarik ke sini dan ternyata lidahnya itu langsung melingkari ke Mbak Sarmila. Makanya sekarang kan seperti ditarik kan. Jadi kayak ini juga sesek gitu. Sesek sesek gitu ya. Kayak ada magnet gitu juga. Kayak gitu mau narik Mbak Sarmila untuk masuk lebih dalam ke dunia mereka. Tapi alhamdulillah kita makanya tadi coba netralisir. Tadi ngeliat nggak sosok-sosok yang narik, dilihat nggak? Enggak, aku cuma ngerasain aja agak agak ada energi yang membal gitu. Ya, emang cukup kuat tekanan-tekanan yang tadi saya bilang kan di sini. Semuanya ngumpul di belakang. Ini naik ke atas, saya lihat ini ke atas. Sebentar. Kamera. Ini perempuan, Mas. Perempuan baju kuning. Coba dimediasi, Mas Ahmad. Siapa dia? Bisa masuk? Masukin perempuan mediasi. Baju kuning. Ahmad. Tanyain. Assalamualaikum. Siapa ya? Assalamualaikum, Nyai. Dia cuma mengganggu. Jadi pemirsa cuma mengganggu. Saya yakin beliau bisa bicara, cuman mungkin masih malu-malu atau mungkin belum selaras sama kita ya barangkali ya. Atau dia nggak ngerti bahasa kita. Saya coba untuk mancing karena ini susah untuk informasinya. Makanya saya akan coba untuk melukis. Siapa tahu beliau akan datang lagi. Yuk. Benar dugaan Soleh Pati. Goresan mistisnya mengundang sosok wanita misterius ini. Sekejap saja sosok ini merasuk ke badan Ahmad.